I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Duh, belum ngerjain tugas. Mana deadline udah mepet banget lagi. Mana gaweannya banyak banget lagi. Teman Saski pernah nggak ngerasain udah punya tugas banyak, deadline udah mepet, tapi udah capek banget nih, kayak udah gak punya tenaga. Tenang aja, aku juga pernah ngalamin hal kayak gini, dan don't be too hard on yourself. Aku paham banget kok rasanya. Jadi di hari ini Saski bakal kasih tips how to manage moods and energy supaya teman-teman akan tetap produktif. Yuk langsung aja. Tips yang pertama adalah plotting jadwal. Nah, karena pekerjaan yang harus dilakukan banyak banget nih, apalagi kadang ada perintilan-perintilan kecil yang nggak boleh lupa, tapi harus dikerjain. Jadi yang gampang adalah bikin plotting jadwal. Nah, biasanya pertama ini isinya to-do list-nya apa aja sih? Kemudian yang kedua, moods-nya nih untuk ngerjain hal ini, moodnya biasanya kayak gimana? Apakah harus serius banget? Misalnya kayak closing finance itu aku bakal harus serius banget gitu. Atau misalnya bikin konten, syuting YouTube, mungkin itu kan moodnya harus lebih ceria, harus lagi happy. Kemudian bisa dikerjain di mana nih si pekerjaan ini? Siapa tahu teman-teman harus ngerjainnya di kantor atau di rumah, atau misalnya harus ke vendor kain, ke vendor produksi misalnya. Kemudian butuh waktu berapa lama sih untuk ngerjain ini? Misalnya report atau nyelesain surat-surat mah bisa cepet deh gitu. Atau tapi mungkin nyari inspirasi, bikin konten, mungkin ini waktunya cukup lumayan. Dan kemudian tentuin juga deadline-nya kapan. Jadi teman-teman juga bisa jaga-jaga nih untuk nggak ngerjain pas di deadline-nya. Dan teman-teman juga bahkan kalau udah nge-plotting jadwal bisa nentuin kira-kira ini enaknya dikerjain kapan. Misalnya mau deket-deket deadline-nya atau mau rada jauhan biar lebih tenang, bisa. Dan yang terakhir, kira-kira bisa nggak nih si to-do list ini dirapel sama pekerjaan yang kamu suka atau sambil dikerjain deket tempat makan atau cafe yang kamu suka gitu. Jadi aku sendiri suka nyelipin nih teman-teman, misalnya hari ini aku mau ke vendor di daerah Dago, mau bikin konten daerah Dago. Sekalian deh aku mau makan pokeball favorit aku misalnya gitu. Jadi sambil mengerjakan pekerjaan, teman-teman juga bisa sekali-kali dirapel nih sama pekerjaan-pekerjaan atau makanan atau kafe yang teman-teman suka. Yang kedua adalah olahraga. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih kalau katanya olahraga tuh bisa ningkatin mood ya? Nah, ternyata ada nih penelitian dari National Institutes of Health yang bilang ternyata olahraga ini meningkatkan kesehatan dan suasana hati. Karena ternyata kalau olahraga badan itu mengeluarkan zat kimia bernama endorfin. Itu adalah hormon bahagia ya, jadi ini bisa meningkatkan moodnya teman-teman. Nah, aku sendiri juga ngerasain nih semenjak aku olahraga ternyata badan tuh jadi nggak terlalu gampang capek, jadi lebih kuat, kemudian nggak gampang pegel-pegel, nggak gampang masuk angin kayak biasanya. Dan yang lebih aku kerasa lagi adalah jadinya pengen makan yang sehat-sehat loh teman-teman. Aku juga pernah nanya nih ke seorang mapres di ITB, temenku waktu itu aku tanya, apa sih rahasia mapres lo gitu, gimana caranya biar jadi mapres? Dan dia bilang, gua tuh tiap hari pasti ada lari, entah lari sore atau lari pagi, tapi gue ada lari. Katanya menurut gue kalau gue olahraga, gue lari, pikiran gue tuh jadi jernih gitu. Jadinya ketika gue belajar, pelajarannya tuh langsung masuk. Gue ketika mikir buat ujian, otak gue tuh lebih lancar gitu katanya. Nah, yang bisa bikin ngeberatin adalah ketika olahraga ini nggak disesuaikan dengan porsi yang kamu bisa gitu. Ya fleksibel aja, kamu bisanya kira-kira sekali dulu seminggu atau 2 kali dulu seminggu. Atau mungkin bisa setiap hari tapi cuma 10 menit gitu, gak apa-apa. Tapi yang penting disesuaikan aja sama kemampuan dan fleksibilitas kalian. Tips yang ketiga adalah ibadah dan meditasi. Nah mungkin teman-teman juga sadar nih sekarang di sosial media suka ada yang ngangkat tentang meditasi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas sekarang ya. Apalagi orang-orang sekarang banyak yang mut-mutan nih. Si meditasi ini intinya adalah memfokuskan, menenangkan badan dan pikiran dengan fokus ke nafas ya, supaya kita bisa sadar nih dengan keadaan kita sekarang dan fokus ke keadaan kita sekarang. Kuncinya adalah to be mindful and to be present terhadap keadaan kita sekarang. Nah, sebenarnya ini juga bisa dilakukan dengan banyak cara ya teman-teman. Mungkin dengan journaling, mungkin dengan ngomong sama diri sendiri atau cerita ke teman atau orang yang kita percaya gitu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan di meditasi ini adalah untuk menganalisa. Yang pertama, kira-kira kita tuh sekarang sebenarnya lagi kondisi seperti apa sih? Lagi ada problem apa sih? Kemudian apa nih yang kita rasakan terhadap problem ini? Mungkin kita bingung, kita marah, kita sedih, kita senang gitu ya. Kemudian dari problem ini kira-kira penyebabnya tuh apa? Ketika kita tenang, kita bisa lebih clear nih pikirannya. Oh,
ini tuh masalahnya tuh ada loh penyebabnya yang lain, bukan tentang emosi kita, tapi ada masalah lain yang menyebabkan hal ini gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kita pikirannya jernih, kita juga jadi bisa mikir, kira-kira solusi yang bisa kita lakukan apa? Nah, setelah kita udah tenang nih, baru teman-teman bisa masukin si solusi yang mau dilakukan itu ke to-do list teman-teman. Tips yang keempat adalah dengerin musik. Nah, ini mungkin udah gak asing ya, dan udah banyak banget penelitian yang menyebutkan bahwa musik yang upbeat biasanya bikin mood lebih ceria dan produktif dibanding lagu yang galau, lagu yang slow gitu ya. Dan mungkin ini relate banget ya sama masa sekarang dimana TikTok lagi up banget. Dan mungkin teman-teman kan suka scrolling TikTok tuh, suka ada lagu-lagu yang mungkin not your type of song gitu. Tapi karena konten-kontennya ceria menggunakan lagu itu, teman-teman juga jadi kebawa gitu ketika denger lagu itu, jadi ikut happy juga moodnya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa banget nih bikin playlist mood booster gitu. Dan bahkan di aku sendiri, hal yang paling menyenangkan juga nih di pekerjaan aku adalah ketika aku bisa naik Gojek sambil dengerin musik-musik yang aku suka nih untuk traveling, atau ketika aku naik mobil aku bisa karaokean di mobil. Menurut aku it really lifts my mood. Tips yang kelima adalah berinteraksi dengan orang. Nah, yang satu ini nih ampuh banget nih buat aku juga gitu, karena ternyata support system tuh penting banget ya perannya di hidup kita. Jadi kalau misalnya kita lagi kurang enak feelingnya, coba deh hubungin orang terdekat kita, ceritakan keluh kesah kita. Karena teman-teman, manusia itu makhluk sosial dan affectionate gitu. Kita tuh seneng rasanya dihargai, disupport, didengarkan, dicintai, dipercaya gitu ya, dinotis gitu. Jadi kita pasti senang banget nih rasanya kalau seperti itu. Contohnya misalnya teman-teman cerita gitu, keluh kesah ke teman-teman. Kemudian ternyata teman-temanku mendengarkan, memahami, empati nih sama teman-teman. Atau mereka menyemangati, bahkan mereka percaya gitu sama teman-teman. Pasti dari situ semangat kita tuh langsung kebus banget, karena kita tahu, oh ternyata ada loh yang percaya sama gue di dunia ini gitu. Dan aku juga suka interaksi sama manusia random nih teman-teman. Maksudnya it reminds me kalau kita tuh manusia sebenarnya rata gitu. Jadi kalau misalnya naik Gojek, naik Grab, biasanya kadang aku suka ngajak ngobrol bapaknya gitu. Atau kita beli sesuatu, beli gorengan, ajak ngobrol penjualnya aja, kayak gimana Pak hari ini, rame nggak penjualannya gitu. Atau misalnya jogging pagi-pagi ketemu orang pas-pasan, kita sapa aja, pagi Pak, pagi Bu gitu. Atau misalnya random ngelihat orang bajunya lucu, aku sih suka ngomong aja, baju kamu lucu, baju kamu bagus gitu. Atau kita nggak sengaja ketemu orang yang perlu bantuan, coba deh bantuin gitu. Karena menurut aku dari interaksi-interaksi ini, the kind of joy yang kita nggak bisa dapetin dari uang. Tips yang keenam adalah tidur cukup. Nah, ini juga penting banget teman-teman. Karena ternyata menurut penelitian manusia tuh butuh waktu 8 jam istirahat supaya otaknya tuh bisa fresh dan efektif untuk produktif lagi. Dan teman-teman juga bisa cek chronotypes itu teman-teman untuk cari tahu kira-kira waktu efektivitas kerja teman-teman tuh kayak gimana. Karena walaupun udah tidur 8 jam, mungkin tipe-tipe kerjanya jam berapa, tidurnya jam berapa, istirahatnya jam berapa, supaya bisa membantu teman-teman semakin produktif. Tips yang terakhir, yang ketujuh, ini aku banget ya. Don't sweat the small stuff gitu. Don't sweat the small things, yang kecil-kecil, yang gak harus jadi masalah besar, gak usah diproblemin gitu. Tinggal fokus aja ke solusinya. Kalau problem kecil, ya udah solusinya apa gitu. Kalau problem besar, teman-teman mau sedih dulu nggak apa-apa, ambil jadi pelajaran, tapi habis itu go on lagi. Dan ingat teman-teman, kalau ada apa-apa untuk stay positif dan manifest in your dream. Dan yang paling penting lagi, percaya nih sama mimpi teman-teman. Karena cepat atau lambat sebenarnya pasti tubuh kita tuh bergerak ke arah sana, tapi tanpa kita sadari. Asalkan nggak usah fokus sama hal-hal yang nggak penting ya. Itu dia 7 tips manage mood and energy ala Saski. Gimana nih siapin mindset bareng Saski hari ini? Berguna nggak? Udah dicatat? Jangan lupa untuk dipraktekin ya teman-teman. Dan kalau misalnya berhasil, boleh banget komen atau sharing di bawah. Wah Kak, ini aku pakai yang ini dan berhasil nih. Kalau teman-teman merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, share, subscribe, atau komen, atau share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Aku akan share 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau teman-teman mau request topik, boleh banget tinggal komen di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Sampai ketemu di video siapin mindset bareng Saski yang lainnya ya. Bye!